بسم الله الرحمن الرحيم ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya, bermajlis dalam majlis ilmu, dalam majlis ibadah, majlis ibadah yang sekarang ini banyak dijauhi oleh kaum muslimin, sehingga banyak dari kalangan saudara-saudara kita mereka tidak menguasai ma'rifatullah wa ma'rifatul Islam wa ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk membaca Al-Quran saja banyak yang terbata-bata, atau bahkan yang tidak bisa membedakan mana huruf ta, mana huruf ya, mana huruf nun, mana huruf ba, titik satu di atas, titik satu di bawah. Dan itu pun memang karena sebab orang tua yang tidak mendidik anaknya untuk bagaimana sang anak mengenal siapa Rabbnya, apa agamanya, siapa nabinya. Bentuk kedurhakaan orang tua kepada si anak. Jadi bukan anak saja yang durhaka kepada orang tua, ada orang tua durhaka kepada anak. Bahkan sebelum si anak durhaka kepada orang tua, terlebih dahulu si orang tua ini yang durhaka kepada anaknya. Tidak memberi nama dengan nama yang baik untuk anaknya, tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, sebagaimana ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada salah seorang yang mengeluhkan anaknya durhaka kepada dia. Panggil anaknya. Setelah dinasihati oleh Umar, sang anak berkata, wahai Amirul Mukminin, bukankah jazakallahu khairan ya barakallahu fiik, Allah barik fiik, bukankah seorang anak mempunyai hak dari ayahnya? Kata Umar ibn Khattab, nah, ada hak anak dari orang tuanya. Apa itu? Memilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Jadi sebelum menikah itu sudah mencari calon ibu yang baik agamanya untuk si anak, memberikan nama yang baik untuk anaknya, dan mengajarkan Al-Quran untuk anaknya. Kata si anak, wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak memberikan satu pun itu untukku. Ibuku seorang budak dari majikannya yang majusi. Apa ilmu agama yang dimiliki? Sudahlah budak,
dari keluarga Majusi, dan ayahku memberikan nama untukku Ju'al, ongkos, upah, jahat. Dan ayahku tidak pernah mengajarkanku satu huruf Quran pun. Kemudian Umar bin Khattab melihat kepada si ayah dan berkata, qabla ayya'uqaq, sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau sudah terlebih dahulu durhaka kepada anakmu. Orang tua yang tidak mengajarkan agama kepada anaknya, di antara bentuk kedurhakaan seorang ayah kepada sang anak. Ya. Walhamdulillah, mutlak ihsan, mutlak kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita, mutlak rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena tenaga kita. Bisanya kita bermajlis dalam majlis ilmu mutlak anugerah, karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang patut untuk kita syukuri dan kita syukuri dan terus kita syukuri. Allah berikan keistiqomahan. Nah, andaikan tidak, Allah berikan futur, malas menghadiri majlis ilmu, Allah cabut ilmu yang sudah dia miliki, Allah cabut. Allah cabut hafalan-hafalan Qur'annya, hafalan-hafalan hadisnya. Itu apabila tidak disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah. Dan dengan kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kita kepada Allah, semakin mudah kita untuk menjalankan perintah Allah, semakin bisa kita menahan hawa nafsu kita untuk bermaksiat. Seperti itulah layaknya seorang hamba yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara urf kebiasaan pun, seseorang yang diberikan kebaikan tentunya dia akan membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan. Dan orang yang dikatakan jahat, buruk, tidak beradab, tidak berakhlak adalah yang membalas kebaikan dengan kejahatan, dengan keburukan, dengan celaan, dengan cacian. Ketika seorang hamba melimpah ruah nikmat Allah setiap detik hidupnya kepada dia, justru yang naik kepada Allah adalah dosa, maksiat, kezaliman. Naudzubillah, naudzubillah. Na'udzubillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan dalam thalabul ilm, sampai banyak para ulama mereka berangan-angan, mereka bercita-cita, mereka sering mengucapkan di majelis-majelis ilmu mereka, minal mahad ilal lahad. Betul-betul dari seorang anak ditimang sampai dia masuk liang lahat itu. Cita-cita mereka para ulama. Nah, karena inilah yang dikatakan riyadul jannah, raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita masih di surat Al-Fatihah. Insyaallah kita selesaikan di malam ini. Tersisa 3 ayatnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Akhir dari pembahasan kita adalah tentang tafsir ayat keempat, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita masuk ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang kelima, ihdinas siratal mustaqim. Ingat ya, ihdina. Hamzah apa di sini namanya? Siapa yang belajar tajwid? Hamzah apa di sini namanya, Abu Ubay? Ihdina. Hamzah 6. Ada ini guru tahfidz nih, silakan. Hamzah apa namanya?
hamzah wasal. Bagaimana sifat hamzah wasal? Ya, kalau di awal terbaca, kalau seandainya di pertengahan dia tidak terbaca. Kemudian bagaimana cara membacanya? Kapan hamzatul wasal dibaca i u a? Ya? Apa? Huruf ketiga, gimana? Gimana Ustaz? Gimana huruf ketiganya gimana? Kalau huruf ketiganya kasroh dan fathah, maka dibaca i, kasroh. Kemudian kalau huruf ketiganya dhammah, maka dibaca dhammah. Jazakumullah khair. Enggak ada dibaca a ya. Hanya i dan u. Dilihat huruf ketiga, coba ihdina. Huruf ketiganya apa itu? Fadil, ihdina. Huruf apa itu? Dal. Harokatnya kasroh. Berarti kita baca hamzatul wasal dengan kasroh, ihdina. Ya. Kemudian idhab. Idhab misalnya. Huruf ketiganya apa Faza? Apa? Huruf ketiga idhab, pergi. Ha, apa harokatnya? Fathah. Berarti bagaimana bacanya? Kasroh, i, idhab. Ya kalau di pertengahan dia nggak kelihatan, fadhhab misalnya. Ada huruf fa. Kemudian ushdud. Ushdud. Huruf ketiganya apa? Dal. Harokatnya dhammah, maka dibaca apa? Dhammah, ushdud. Ya, kalau ada fa di depannya fashdud. Enggak kebaca. Itulah hamzatul wasal. Hamzatul wasal apabila dia di pertengahan kata tidak terbaca. Ihdinas siratal mustaqim. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Tidak terbaca apa? Hamzahnya. Kalau seandainya digabung ayat keempat dengan ayat kelima ini. Jelas ini ya? Nah, ulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau kita baca di awal kalimat ihdina, terbaca hamzahnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, inilah hamzatul wasal. Ada hamzatul qata' namanya, hamzatul qata' yang harus dibaca hamzahnya mau di tengah atau di awal. Anta, misalnya kalimat anta, enggak a anta qulta linnas, ya, enggak bisa anta qulta linnas, harus dibaca a anta, seperti itu. Baik. Ini cara membacanya, ihdinas siratal mustaqim. Jangan dikira ya sebagian orang Yaman pun susah untuk mengucapkan ihdina. Ini yang awam ya, awam. Mereka membacanya dengan ahdina di fathah. Ini betul-betul di hadapan, ketika kami sedang di hadapan kami, dia ini nggak bisa bilang ihdina, disuruh bilang ihdina, ahdina lagi, ahdina lagi. Apa artinya ahdina? Udah beda artinya. Ahdina artinya beri kami hadiah, ihdina beri kami hidayah, beda kan? Ya. Nah, kalau ahdina itu hamzanya hamzatul qata'. Misalnya mau pakai kita bilang berikan hidayah kepada si fulan, ahdi fulanan hadiah. Ahdi fulanan hadiah, berikan hadiah kepada si fulan. Atau berikan aku hadiah, ahdini, berikan aku hadiah. Jelas ini insyaallah? Ya. Nah, beda harokat bisa berbeda artinya.
Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, bukan ihdini. Di awal saja sudah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pakai dhamir apa? Nahnu di sini, pakai dhamir kami. Memang kita enggak bisa sendirian. Ya, terlebih dalam memegang agama ini kita tidak bisa sendirian. Harus ada saudara kita yang bisa menguatkan kita dalam memegang Islam, dalam berpegang pada kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Itu isyarat kenapa kok pakai dhamir apa? Nahnu. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah ya Allah menuju as-sirat al-mustaqim. Ihdina. Berikanlah kami hidayah. Hidayah terbagi menjadi dua. Ada hidayatul taufiq, ada hidayatul al-irsyad. Mana dalil bahwasanya hidayah terbagi menjadi dua? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dua ayat. Yang pertama adalah innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Satu. Ayat yang kedua di surat Al-Ankabut. Itu surat Al-Ankabut. Yang satu lagi surat Al-Mu'minun. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Coba hati-hati ya, harokat saja kurang panjang udah beda artinya tuh. Tadi innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. La tahdi. Di surat Al-Mu'minun innaka latahdi. Enggak ada matnya. Artinya apa? Lam lamul qasam, lam sumpah, lam taukid, lam penekanan. Wahai Muhammad, engkau benar-benar bisa memberi hidayah ke jalan yang lurus. Dua ayat. Yang satu menafikan Rasulullah memberikan hidayah, yang satu memastikan Rasulullah bisa memberi hidayah. Jelasin insyaallah. Yang pertama hidayah apa? Yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu taufik, hanya di tangan Allah. Sekalipun Rasulullah menginginkan sangat sang paman yang sangat beliau cintai untuk diberi hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dikabulkan oleh Allah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipastikan oleh Allah bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah apa di sini? Hidayatul irsyad. Bisa memberikan pengarahan, bisa memberikan pelajaran atau petunjuk, bisa kita mendapatkan penjelasan mana yang halal, mana yang haram, mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, ya, mana al-haq, mana batil. Ulama, dai, asatidzah, orang tua seorang muslim kepada saudaranya, itu semua hidayah apa? Bisa mereka lakukan. Hidayah apa namanya? Hidayatul irsyad wad dalalah. Hidayatul irsyad wad dalalah wal bayan. Sama semua ini. Hidayatul irsyad atau hidayatul dalalah atau hidayatul bayan. Sedangkan yang tadi hidayatul taufiq wal ilham. Ya, pemberian ilham. Hati kita diberi kecenderungan mau pergi ke masjid. Ya, diberi kecenderungan oleh Allah untuk membenci maksiat, diberi kecenderungan untuk mencintai kebaikan, mencintai orang-orang baik, membenci orang-orang yang jahat, musyrikin, kuffar. Taufik, ilham namanya. Baik. Jadi hidayah terbagi menjadi dua. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul irsyad, gitu ya. Nah, ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah aku hidayah. Hidayah yang mana yang kita minta, Kang Jaka? Hidayah taufik, Bang Fadil? Dua-duanya. Kita minta hidayatul taufik, juga kita minta hidayatul irsyad. Selain kita minta diberikan kecenderungan hati, ya, kita juga minta kemudahan untuk bisa belajar Islam ini yang benar nih.
Soalnya Islam ada Islam yang sudah disusupi dengan Yahudi, ya enggak? Iya tuh. Ada Islam yang sudah disusupi dengan Yahudi, ada Islam yang sudah disusupi dengan Nasrani. Ada. Rasulullah yang mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. Ini dalam ibadah nih, dalam beragama. Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian dalam kalian beribadah, berakidah, beribadah dalam sholat, dalam melakukan ritual, apapun itu, zikir. Kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, sedepa demi sedepa, sampai ketika mereka masuk lubang dob sekalipun melakukan perbuatan yang mengatasnamakan ibadah, mengatasnamakan agama, kalian akan ikuti mereka. Sekalipun itu buruk, sekalipun itu jahat, ya, nggak masuk akal, ya, bom bunuh diri misalnya, masuk akal nggak itu? Sekalipun seperti itu mereka apa tidak mengikuti umat sebelum mereka? Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Yahuda wan Nasara ya Rasulullah? Apakah yang kau maksud orang-orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman? Siapa lagi yang kalian ikuti kalau bukan mereka?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian ikuti? Yahudi dan Nasrani. Ya, cara ibadah, ritual-ritual ibadah, kenaikan Isa Al-Masih, hari lahir Isa Al-Masih, peringatan awal tahun baru, semua datang dari mana? Taib, shibran bi shibran wa dhira'an bi dhira'. Nah, karena itu kita selain minta taufik, minta hidayah, kecenderungan hati untuk dimudahkan beramal soleh, mencintai kebaikan, diberikan semangat terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun minta untuk bisa dituntun oleh Allah belajar ilmu agama yang sesuai dengan Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang selamat, ya gitu kan? Kalau yang Islam Yahudi selamat enggak? Islam Nasrani, ya, taib. Karena Rasulullah mengatakan akan terpecah Islam ini menjadi berapa? 73 golongan. Semuanya di mana? Di neraka, kata Rasulullah. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini Rasulullah yang bilang ini ya. Ini Rasulullah yang bilang. Iftaraqatil yahud ila 71 firqah wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah wa sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha fin-nari illa wahidah. Telah terpecah orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan, orang-orang Nasrani menjadi 72 golongan, dan akan terpecah umatku. Umat ada 2, ada ummatul ijabah, ada ummatul da'wah. Yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah, maksudnya kaum muslimin. Muslim akan terpecah menjadi 73 golongan. Kata Rasulullah, kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali 1. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Man huwa mithlu anal yaum wa ashabi, yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Dalam berislamnya, dalam memahami Al-Quran dan sunnahnya. Semua partai Islam, golongan dan kelompok Islam, semuanya mengatasnamakan asasnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Gak ada yang asas mereka Taurat dan Injil, ada. Semuanya Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sebagian memakai pemahaman di atas pemahaman para salafus soleh. Sebagian kelompok nih mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang resmi tertulis, ya. Tetapi kebanyakan mereka memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut menurut pemahaman ajengan mereka, menurut pemahaman kelompok mereka, menurut pemahaman hasil musyawarah mereka. Sedangkan seharusnya kita memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman
Rasulullah dan para sahabat. Karena Rasulullah mengatakan, man huwa mithul anal yaum wa ashabi, yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Bagaimana Rasulullah berislam pada saat itu, seperti itu kita berusaha untuk berislam. Itulah yang dikatakan a'zamul karamah. Karamah yang paling puncak. Karamah yang paling puncak. Karamah itu apa? Karamah itu apa? Bang Ferry? Karamah apa Bang Ferry? Karomah. Apa Faza? Karomah. Istilah yang udah jadi istilah nih. Apa karomah? Ya, kejadian yang itu luar biasa ya. Orang terbang, orang jalan di atas air, keluar cahaya. Ya, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, jangan kau tertipu dengan orang yang terbang di udara. Orang yang berjalan di atas air sampai kau lihat betul kesehariannya. Andaikan dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wali dari wali-wali Allah. Andaikan dia tidak dalam ketaatan kepada Allah, maka dia adalah wali dari wali-wali syaitan. Taib. Seperti ada kaum muslimin pada saat itu di zaman sahabat. Ya, kalau tidak salah Wa'il Hadrami. Nah, kalau kisah Sa'ad sebagian menghasankan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika perang Qadisiyah. 3.000 pasukan berkuda kaum muslimin memang berjalan di atas air. Wallahu a'lam. Yang sahih yang 170 pasukan berkuda berjalan di atas air. Sahabat-sahabat Nabi SAW. Taib. Sebagian orang itu mencari karomah. Bagaimana belajar agama bisa atraksi gitu ya. Taib. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, puncak dari karomah, puncak dari hal yang sangat luar biasa, yang sangat aneh adalah istiqomah. Yang sangat menganehkan, mengherankan, yang di luar nalar adalah bagaimana seseorang masih bisa istiqomah di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneh. Gimana enggak aneh? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sudah muncul bid'ah khawarij. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi sudah muncul. I'dil ya Muhammad, enggak lapang dia dengan keputusan Nabi, dengan kebijakan Nabi, dengan hukum Nabi, hukum Allah dan Rasulnya, enggak lapang dia. Karena itu sekalipun jadi Rasulullah ini enggak akan mungkin terjadi ya. Cuman ana sering menyampaikan ini bukan berarti perendahan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi untuk memudahkan kita memahami. Andaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjadi pemimpin atau presiden Republik Indonesia sekalipun, tidak selamat beliau dari cacian para spesies khawarij. Jelas ini? Akan selamat nggak Rasulullah SAW dari para spesies tersebut? Nggak akan mungkin selamat. Di zaman Nabi saja nggak selamat. Sudah jelas kan? Siapa namanya tadi? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Akan terus ada orang seperti ini sampai akhir zaman, kata Nabi SAW. Ya, nah. Maksudnya kebid'ahan itu sudah ada di zaman Nabi. Kebid'ahan sudah ada di zaman Nabi SAW. Sampai Rasulullah SAW saking murkanya terhadap bid'ah tersebut, beliau mengatakan, lain adraktuhum laqataltuhum kaqatli'an. Andaikan aku menjumpai mereka, aku akan binasakan mereka ini sebagaimana Allah membinasakan kaum Ad. Bagaimana Allah membinasakan kaum Ad yang merasa hebat, merasa kuat. Man asyaddu minna quwwah. Siapa lagi yang lebih kuat dari kami? Kata kaum Ad. Bukit batu bisa mereka buat menjadi rumah indah. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhu quwwah. Kata Allah, kenapa mereka tidak melihat bagaimana Allah yang menciptakan mereka, dialah yang jauh lebih kuat daripada mereka. Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan udara, angin. Benda mungkin dibilang tipis. Orang yang sombong dengan kekuatannya hanya dengan angin. Allah Subhanahu wa taala putar mereka, dibawa ke langit, diputar kepala dengan badan mereka, lepas kepala dari badan, kemudian berjatuhan tubuh-tubuh mereka bagaikan batang pohon kurma yang sudah lapuk. Itu kata Allah, ya enggak? Kita kalau baca Quran baca terjemahannya ya. Kita kalau baca Quran, baca terjemahannya, itu semua ada dalam Al-Quran itu. Baik.
Nah, kata Rasulullah SAW, andaikan aku jumpai mereka-mereka ini, aku akan binasakan mereka sebagaimana Allah binasakan kaum Ad. Aku akan binasakan mereka sebagaimana Allah binasakan kaum Ad. Faman qatalahum falahum ajr, dan siapa yang bisa membunuh mereka dapat pahala. Bid'ah. Bid'ah nih. Pemikiran bid'ah enggak? Dia menghasut orang untuk membenci pemerintah. Ya. Tetapi pemerintah yang zalim, pemerintah dia yang memukul rakyatnya, yang menindas rakyatnya, yang mengambil harta rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Sabar, dengar, taat. Maksiat bukan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Dia merampas, dia menindas. Apa kata Rasulullah? Dengar, patuh, sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Mana yang lebih dahsyat sekarang? Kebid'ahan atau maksiat? Kebid'ahan atau maksiat yang lebih dahsyat? Tadi bid'ah, kata Rasulullah, aku akan bantai mereka. Jelas ini? Siapa yang bisa membantai mereka dapat pahala, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para pelaku maksiat, sabar, dengar, taati. Lebih dahsyat apa berarti? Kebid'ahan daripada kemaksiatan. Jelas ini ya? Walaupun bid'ah adalah maksiat. Mana ada bid'ah enggak maksiat? Cuman ini syubuhat bentuknya. Syubuhat. Mereka mengira dalam kebaikan, dalam ibadah. Enggak pernah mereka orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu mengira mereka dalam kemaksiatan, dalam dosa. Enggak. Baik. Nah, maksudnya dari zaman Nabi saja sudah ada penyimpangan seperti itu. Di zaman Ali bin Abi Thalib sudah ada bid'ah Syiah. Ibn Saba al-Yahudi. Ibn Saba al-Yahudi sampai sujud kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kali membantah Syiah adalah Ali bin Abi Thalib dengan membakar mereka. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Syiah di zaman beliau. Kabur nih Ibn Saba nih, masih terus dia sebarkan. Orang Yahudi, ya. Anta ilahuna, engkau adalah Tuhan kami wahai Ali. Suruh oleh Ali bin Abi Thalib, tangkap orang-orang ini, kemudian bikin khandak, bikin lubang, kemudian bikin api yang sangat besar, bakar mereka semua. Disampaikan ini kepada Abdullah bin Abbas, beliau ulama Makkah. Ali bin Abi Thalib di Kufah membuat seperti ini. Ya, kata Abdullah bin Abbas, andaikan aku jadi beliau, aku tidak akan membakar mereka. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh mengazab dengan api kecuali Rabbnya api. Tidak boleh mengazab dengan api kecuali Rabbnya api. Tetapi Abdullah bin Abbas tidak mengingkari hukum yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu membunuh mereka karena mereka murtad. Memang seperti itu, mati. Ya. La tahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu di antara yang tiga. Ats-tsayyibu zanin. Orang yang sudah menikah dia berzina. An-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa, yang membunuh muslim dengan sengaja dia dibunuh lagi. Yang ketiga at-tarik li dinihi. Seseorang yang dia meninggalkan agamanya, murtad nih. Al-mufariq lil jamaah, atau dia yang keluar dari pemerintahan, khawarij, boleh diperangi. Nah, tadi kembali, di zaman Ali sudah ada yang namanya bid'atul Syiah. Di zaman Abdullah ibn Umar sudah ada juga namanya bid'atul Qadariyah, Ma'bad al-Juhani. Nama pencetusnya adalah Ma'bad al-Juhani. Hafal Quran, jamaahnya hafal Quran, kemudian suka belajar ilmu agama, tapi tadi pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat, sampai memunculkan kesesatan. Mereka mengatakan innal amra unuf, sesungguhnya perkara itu baru. Maksudnya Allah tidak mengetahui suatu kejadian, suatu peristiwa kecuali setelah terjadinya. Mereka mengingkari ilmu Allah, penulisan di Lauhul Mahfuz. Mereka mengingkari kehendak Allah untuk terciptanya sesuatu.
Mereka mengingkari apa yang terjadi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abdullah ibn Umar ibn Khattab? La in laqitum haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Andaikan kalian berjumpa dengan mereka, sampaikan aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Andaikan mereka memiliki sebesar gunung Uhud emas, mereka sedekahkan di jalan Allah, bikin masjid, bikin pesantren, bikin kebaikan-kebaikan untuk menyantuni anak yatim, orang miskin, Allah tidak akan terima sedekah mereka. Artinya apa? Kafir. Allah tidak akan terima sedekah mereka sampai mereka beriman terhadap takdir. Ada ketetapan takdir itu. Yang menafikan takdir, kafir. Rukun iman percaya, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab, rasul, yaumul qiyamah. Takdir, tidak. Kafir. Kafir. Saya percaya Nabi Isa itu nabi, bukan Tuhan. Ini sekte dari Kristen nih. Apakah dia kafir? Kafir enggak? Kenapa kafir? Ada sebagian kelompok orang-orang Nasoro, mereka tidak meyakini Nabi Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan atau satu di antara yang tiga. Mereka meyakini Nabi Isa itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Kafir enggak mereka? Kenapa kafir, Fadil? Karena mereka tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu nabi saja tidak diimani, kafir semuanya. Ya, kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh sudah mendustakan para rasul. Siapa rasul yang diutus kepada kaum Nabi Nuh? Hanya Nabi Nuh. Satu nabi dikufuri, semua nabi mereka kufuri. Jelas ini insyaallah. Ya. Apalagi rukun iman enggak diimani. Satu rukun iman enggak diimani, kafir semuanya. Satu rukun iman. Jadi harus berislam dengan Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus memahami Al-Qur'an dan hadis sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memahaminya. Ya. Ini di zaman siapa tadi? Di zaman Abdullah ibn Umar. Jadi dan juga ada pesan, ada yang perlu Anda sampaikan juga. Jadi jangan cukup anak hafal Quran. Jelas ini ya. Dan yang mempunyai tahfidz Quran, jangan hanya bagaimana si anak itu hafal Quran. Karena itu bukan jaminan untuk baik akidahnya, tauhidnya. Tadi ini orang-orang Khawarij, mereka itu para penghafal Quran. Orang-orang Qadariyah, pengikut Ma'bad al-Juhani, mereka yaqra'unal Quran, mereka hufadzul Quran. Tetapi Rasulullah menghukumi para Khawarij kilabun nar, anjing-anjing neraka mereka itu. Jadi selain hafal Quran, tanamkan aqidah as-sahihah. Tanamkan aqidah as-sahihah. Mungkin tauhid uluhiyahnya benar, tauhid rububiyahnya benar, tauhid asma wa sifatnya benar. Satu rukun atau satu usulul aqidah, taat kepada pemimpin bisa mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah. Jelas ini insyaallah. Iblis, dia menjadi iblis. Iblis jadi iblis. Iblis memang iblis dia ini. Apakah dia musyrik? Bagaimana tauhid uluhiyahnya iblis? Bagaimana? Jangan Bang Fadil lagi. Siapa yang bisa jawab? Bagaimana tauhid uluhiyahnya iblis? Abu Abdullah. Bagus kan ya? Mantap tauhid uluhiyahnya iblis itu. Dia enggak pernah berdoa ke kuburan, enggak pernah berdoa ke Nabi Isa, enggak pernah berdoa ke Nabi Muhammad, enggak pernah berdoa ke wali ini, wali itu. Dia hanya berdoa kepada Allah. Bagaimana tauhid rububiyahnya? Mantap. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku, engkau yang menciptakanku, bukan sang kuriang yang bilang bukan sang kuriang yang menciptakan apa? Tangkuban perahu. Enggak ada. Iblis meyakini yang menciptakan tangkuban perahu pun Allah itu. Rububiyah. Ya, lebih dahsyat, lebih gawat kalau seandainya ada yang meyakini yang menciptakan tangkuban perahu itu sang kuriang, yang menggerakkan bulan itu Damar Wulan, yang ngasih panen itu Dewi Sri. Ini lebih dahsyat kesyirikannya daripada Abu Lahab lagi,
dari Abu Jahal lagi, dari iblis lagi. Kenapa? Karena mereka semua meyakini yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tauhidul asma wa sifatnya? Fa bi'izzatik. Tahu iblis bagaimana cara bersumpah? Dia enggak pernah bersumpah dengan fa bi'izzati ya Rabb, fa bi'izzati ana, dengan kemuliaanku. Enggak, demi kemuliaan enggak. Fa bi'izzatika ya Rabb. Demi kemuliaanmu wahai Rabb. Iblis. Tapi kenapa dia kafir? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis dia menentang perintah Allah, membangkang perintah Allah. Dia sombong, karena itu dia kafir. Baik. Ini di zaman siapa nih? Di zaman Abdullah bin Umar. Tadi di zaman Rasulullah ada bid'ah Khawarij. Di zaman Ali bin Abi Thalib ada bid'ah Syiah. Di zaman Abdullah bin Umar ada bid'ah apa tadi? Qadariyah. Ya. Kemudian kita tarik ke bawah sedikit saja. Di zaman Al-Hasan Al-Basri, tabi'in, masih banyak beliau bertemu dengan para sahabat, puluhan sahabat beliau temui. Apa kata beliau? Ya ahlas sunnah taraffaqu fa innakum aqallun nas. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Ya ahlas sunnah taraffaqu fa innakum aqallun nas. Wahai ahlu sunnah, berlemah lembutlah sama kalian, berkasih sayanglah sesama kalian, saling memaklumi, saling memaafkan, karena kalian itu orang yang paling sedikit di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in ahlu sunnah udah yang paling sedikit. Gimana sekarang? Taraffaqu fa innakum aqallun. Oh, sudah azan. Iya ya, qadarullah. Mana? Enggak terasa ya. Barakallahu fiik. Apalagi bid'ah ini. Khair, insyaallah kita lanjutkan ba'da al-isya. Barakallahu fiikum. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah, kita sampai pada ihdinas shiratal mustaqim. Nah, kita melanjutkan bagaimana hidayah yang kita minta dari Allah adalah hidayatul taufiq dan pula hidayatul irsyad. Karena Islam terpecah. Dari zaman Nabi SAW sudah bermunculan kelompok-kelompok yang mereka keluar dari ajaran Nabi SAW. Apakah mereka Muslim? Muslim. Mereka Muslim. Orang-orang Khawarij Muslim, sebagaimana ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, ahum kuffar, apakah mereka itu kuffar? Kata Ali bin Abi Thalib, la, hum ikhwanuna baghaw alaina. Tidak, mereka tidak kafir. Mereka saudara-saudara kita, kaum muslimin, tetapi mereka memberontak kepada kita. Nah, kemudian lebih lagi kalau seandainya ditarik ke zaman tabi' at-tabi'in. Di zaman tabi'in tadi dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, di zaman tabi'ut tabi'in ketika Ma'mun anak dari Harun Ar-Rasyid menjabat menjadi khalifah setelah wafat sang ayah, digantikan sang putra Amin, meninggal Amin, naik Ma'mun. Ma'mun menerjemahkan kitab-kitab atau buku-buku Yunani ke bahasa Arab, filsafat-filsafat Yunani ke bahasa Arab. Bertambahlah perpecahan kaum muslimin. Muncullah di sana yang namanya Mu'tazilah, ada Jahmiyah. Nah, terkait dengan asma wa sifat, ada yang hanya menetapkan Allah hanya punya satu sifat, hanya punya satu nama, yaitu Allah, punya satu sifat, yaitu sifat wujud. Allah tidak boleh dikasih nama As-Sami' Al-Basir Ar-Rahman Ar-Rahim.
Al-Latif, Al-Khabir. Nama Allah cuma satu, yaitu Allah saja. Sifat Allah cuma satu, yaitu sifat wujud saja. Datang Mu'tazilah, nama Allah, tapi Allah hanya punya nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Bari, Al-Khaliq. Tetapi Allah tidak punya sifat itu. Allah tidak punya sifat mendengar. Allah hanya punya nama yang maha mendengar saja. Allah tidak punya sifat mendengar karena sifat mendengar ada pada makhluk. Kalau kita tetapkan untuk Allah sifat mendengar, maka kita telah serupakan Allah dengan makhluk. Syubhat. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Kalau kita tetapkan untuk Allah mendengar, maka kita telah serupakan Allah dengan makhluk. Ini syubhat. Datang pula kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan bahwasanya Allah mempunyai nama dan hanya mempunyai 7 sifat. Sifatul Hayy, sifatul Sama' wal Basar, sifatul Kalam, sifatul Khalq wal Iradah. Itu pun hanya ditetapkan dengan akal. Baik. Intinya bermunculan. Ya. Nah, ketika dan Rasulullah SAW pula mengatakan, saya fi akhir zaman al-qabid lidinihi kal-qabid lil jamr, akan datang di akhir zaman seseorang dia memegang agamanya seperti dia memegang bara api panas. Dicibir seseorang untuk beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Datang Islam dalam keadaan asing dan nanti akan kembali asing, dicibir, dihujat, dicaci. Nah karena itulah Syekhul Islam di tahun 700-an Hijriah, berarti 700 tahun yang lalu, beliau mengatakan a'zamul karamah al-istiqamah. Karamah, hal yang sangat karamah yang luar biasa gitu ya, yang di luar kebiasaan manusia biasa, adalah bisanya seseorang dia istiqamah atau berislam dengan Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 1400 tahun lebih kita ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yatil am illa walladhi ba'dahu syarrun min, tidak datang 1 tahun kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. 1 tahun lebih buruk daripada, tidak datang 1 tahun kecuali itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Sudah 1400 tahun lebih kita ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih seseorang dia berusaha untuk bisa berislam dengan Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita minta hidayah tadi di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Betul-betul dari hati. Ya, dan ini memang adab, etika dalam berdoa. Setelah kita sanjung Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, kita sanjung Allah nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa pertama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa pertama iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu harus apa? Asalnya kita memuji-muji Allah, kemudian kita meminta, hati kita harus beda nih, nggak sama. Ya. Fa innallaha la yastajib du'a min qalbin lahilin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan kosong. Dia baca ihdinas siratal mustaqim, tapi sama aja keluar masjid habis sholat sama dengan dia keluar warung, keluar tempat kerja, nggak ada bertambah takutnya kepada Allah, nggak ada tambah hidayahnya. Karena memang dia meminta hidayah tersebut kosong, hampa, lalai, nggak meminta dia kepada Allah. Bilang amin, tapi nggak ada rasa dia meminta kepada Allah.
enggak memelas, enggak memohon. Ya. Selesai sholat masih juga doa kepada selain Allah, masih juga pegang jimat. Allah enggak kasih hidayah memang. Taib. Nah itulah yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, itu dalam hati kita. Kita langsung tanamkan ke hati kita tuh. Kita minta, ya Allah berikanlah aku hidayah. Hidayah itu taufik, itu ilham, hidayatul irsyad, wad dalalah, wal bayan. Itu yang kita minta. Dua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku hidayah as-sirat, jalan. Sirat itu beda sama thoriq. Thoriq jalan, bahasa Arabnya jalan, ada sirat, ada thoriq. Tapi berbeda. As-sirat al-mustaqim dengan seorang dikatakan thoriqul mustaqim. As-sirat adalah jalan yang lapang, yang luas, lurus, enggak berbelok-belok. Kemudian wadih, jelas, enggak samar. Ini kemana arahnya, enggak, jelas. Ya. Kemudian menyampaikan dia pada tujuan, itu yang namanya sirat. Tadi apa? Yang luas, yang bisa semua orang bisa masuk ke sana. Kemudian yang lurus, enggak ada bengkok-bengkok sedikit pun, suci, maksum. Ya, enggak ada sedikit pun celah pada sirat tersebut, pada jalan tersebut. Wadih, jelas markanya. Jelas markanya, mau kemana, apa yang dilakukan, jejak kaki itu jelas. Ya, langkah ke sini, langkah ke sana, jelas. Ya. Alaikum bi athar. Nah, gimana? Ucapan Al-Auza'i rahimahullahu taala, alaikum bi athari man salaf wa in rafadukan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Alaika bi athari man salaf, tapakilah olehmu jejak-jejak para salaf. Ada jejak kaki para salaf, itu ditapaki oleh kita, ikuti. Wadih, jelas. Kita kemana melangkah, jelas. Wa in rafadakan nas, walaupun orang-orang menolakmu, membencimu, memusuhimu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan berhati-hatilah engkau dengan akal logika sebagian orang. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, sekalipun mereka hiasi akal logika mereka itu dengan ucapan-ucapan indah, manis. Ya, manis sekali. Ya. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Nah. Wa iyyaka wara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Itu kata Al-Auza'i rahimahullahu taala. Kemudian haruslah yang dikatakan sirat itu menyampaikan seseorang pada tujuannya, enggak putus tengah jalan tuh. Ya, harus sampai pada tujuan. Dan jelas. Nah, ini yang dikatakan as-sirat. Kenapa kok al-mustaqim? Kenapa kok dikatakan lagi al-mustaqim? Padahal sirat itu sudah tercakup padanya apa? Al-mustaqim. Untuk penekanan. Al-mustaqim, jalan yang lurus. Ya, sebagai bentuk penekanan. Jalan istiqomah. Apa mustaqim? Diambil dari kalimat apa? Istiqomah, artinya yang lurus. Enggak dia berbelok ke kanan, enggak dia berbelok ke kiri. Tidak berlebih-lebihan dalam beragama, tidak mengenteng-entengkan agama. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang banyak di sebelah kanannya, membuat garis-garis yang banyak di sebelah kirinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang garis yang lurus tersebut dan berkata, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, tempuh oleh kalian, ikuti oleh kalian. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti subul-subul tadi nih, jalan-jalan sebelah kanan, jalan-jalan sebelah kiri. Fatafarraqa bikum an sabilih, berpecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berlebih-lebihan dalam beragama atau mengentengkan
agama, ya. Karena sebagian orang nggak ada. Karena sebagian orang nggak bisa, dia dihasut oleh iblis, oleh setan untuk dia mencuri, untuk dia membunuh, untuk dia berjudi, untuk dia berzina. Nggak bisa nih dihasut oleh setan yang dari sisi itu. Tetapi dihasut oleh setan dari sisi berlebih-lebihan dalam beragama. Ya. Bagaimana dia berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah. Gimana tuh? Mensucikan Allah apa hukumnya? Wajib. Kemudian berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah bagaimana? Sampai bentuk berlebih-lebihan, ya. Nah, meniadakan nama-nama Allah, meniadakan sifat-sifat Allah tadi yang Anda bilang, Jahmiyah, Mu'tazilah, ya. Menafikan nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, enggak ada. Enggak boleh Allah mempunyai nama Maha Penyayang, karena manusia pun mempunyai sifat kasih sayang. Allah tidak punya sifat marah, karena marah itu identik pada manusia, adalah darah yang mendidih pada jantung. Kalau seandainya kita tetapkan untuk Allah marah, maka Allah punya jantung, Allah punya darah. Ya. Kalau kita tanyakan kepada mereka, Allah hidup, tapi hidupnya Allah enggak seperti hidupnya makhluk. Begitu pula lah tetapkan untuk Allah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain. Allah yang menyebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya, hadis Nabi SAW. Tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan jangan kita sepertikan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa la yuhituna bihi ilma fala taj'alu lillahi andada fala tadribu lillahi al-amthal. Tidak boleh kita sepertikan, kita serupakan, kita bayangkan, dalam akal pikiran saja sudah haram. Nah, jadi berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah pun jatuh dalam apa? Dalam kesesatan. Kemudian mencintai Nabi apa hukumnya? Wajib. Berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi haram, bahkan bisa masuk pada apa? Kesyirikan. Ya, berdoa kepada Nabi, mengatakan wa ilmuka ilmul lauhi wal qalami, ilmu yang kau miliki adalah ilmu lauhul mahfuz dan ilmu qalam. Ilmu lauhul mahfuz dan ilmu qalam disejajarkan ilmu Rasulullah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mengatakan mukjizat yang Allah berikan kepadamu itu tidak layak. Seharusnya engkau diberikan mukjizat oleh Allah, disebut namamu di depan orang mati langsung hidup lagi itu. Berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdoa, meminta ampun, meminta rahmat, meminta rizki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Ada lawan dari berlebih-lebihan adalah mengentengkan agama. Orang-orang Murji'ah. Ada Murji'atul Jahmiyah, ada Murji'atul Karramiyah, ada Murji'atul Fuqaha yang mengatakan iman itu cukup dalam hati. Tenanaon dek mabok dek naon, iman mah di hati. Allah Ghafurur Rahim. Nah, itu namanya apa? Murji'ah. Jelas ya? Ya. Tidak memadaratkan maksiat. Mau sholat enggak sholat, iman tetap stabil. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Tetap imannya seperti iman Jibril. Ini Murji'atul Fuqaha, Murji'atul Jahmiyah, Murji'atul Karramiyah. Baik. Ya, jadi ada berlebih-lebihan, ada mengentengkan. Yang namanya Shiratal Mustaqim adalah yang lurus. Ya. Ihdinas Shiratal Mustaqim. As-sirat ada 3 cara membaca yang sahih datang dari Nabi SAW. Ada as-sirat pakai sod, ada sirat pakai sin, ada zirat pakai zai tapi mufakham. Ya, semua itu sahih. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah aku hidayah menuju jalanmu yang lurus. Nah,
Apa jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus itu? Ya. Yaitu mengikuti atau taat kepada Allah dan Rasulnya, atau mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kita tanyakan apa itu siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang yang Allah beri nikmat itu? Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqun, para syuhada, para salihun. Nah, jadi di sini mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka yang dikatakan meniti jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, mereka adalah orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa saja? Mereka para nabi, mereka para siddiqun, mereka para syuhada, mereka para solihun, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, inilah yang dikatakan sukses. Kapan seseorang itu dikatakan sukses di dunia? Kapan seseorang dikatakan sukses di akhirat? Kapan seseorang dikatakan sukses di dunia? Baik, Masya Allah, jazakallah khair. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sukses dengan kesuksesan yang sangat nyata di dunia, di akhirat. Wa faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses. Di dunia ini kapan seorang dikatakan sukses? Mau dia pendidikannya sampai tinggi atau dia tidak sekolah sama sekali, mau dia hartanya banyak atau tidak, mau dia tinggal dimanapun, laki-laki atau perempuan, kapan seseorang itu dikatakan sukses? Menurut syariat, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz. Siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sukses. Baik. Nah, ini yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk menuju jalanmu yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Diingat ya, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat tadi itu siapa? Mereka para nabi, mereka para siddiqun, para syuhada, para solihun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 tingkatan walinya. 4 tingkatan walinya. Yang pertama adalah para nabi, kemudian para siddiqun, kemudian para syuhada, kemudian para solihun. Berbeda dengan Ibnu Arabi ini. Kalau Ibnu Arabi mengatakan wali paling tinggi, tingkatan paling tinggi itu adalah wali. Kemudian setelah itu nabi yang lebih tinggi dikit daripada rasul, kata dia. Ya. Yang paling tinggi itu adalah wali. Cari-cari dalil. Ingat ya, enggak ada satu kebid'ahan pun kecuali pakai dalil. Jangan disangka mereka enggak pakai dalil nih. Orang-orang yang bom bunuh diri, mereka yang mengkafir-kafirkan pemerintah, yang menyembah Nabi Muhammad, jangan disangka mereka enggak pakai dalil. Ya, orang-orang Khawarij, mereka pakai dalil faqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian dapati mereka. Dalil bukan itu? Di surat Al-Baqarah itu. Bunuhlah mereka dimanapun kalian dapati mereka. Wah, ini kan pakai dalil, pakai Al-Quran juga. Iya, tetapi pemahamannya siapa? Dia pahami ayat tersebut menurut pemahaman apa? Ajengannya, menurut pemahaman ustadznya, bukan menurut pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Ya, semua pakai dalil. Kayak tadi, misalnya
wali, lebih tinggi daripada nabi. Mana dalilnya? Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak bersyariat dengan syariat Nabi Musa. Oh, mereka bukan bilang Nabi Khidir, enggak dibilang nabi kata mereka. Ya, Khidir itu kata mereka wali dan derajatnya lebih tinggi daripada nabi. Nabi Musa aja belajar kepada wali kata mereka. Nah, ya. Taib. Dan memang Nabi Khidir ada yang mengatakan seorang soleh, ada yang mengatakan nabi. Ya. Dan kenapa kok Nabi Khidir tidak bersyariat dengan syariat Nabi Musa? Apa jawabannya? Nah, karena para nabi dulu itu mereka diutus untuk kaum mereka saja. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Ya, Nabi Khidir bukan Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau menjumpai Nabi Khidir alaihissalam, assalamualaikum, an Nabi ardika salam. Ya, kata Nabi Khidir, bagaimana salam di negerimu itu? Siapa engkau? Aku Musa. Musa Bani Israel. Ya, ini dalam Sahih Bukhari. Jadi kita kan tahu kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir di surat Al-Kahfi ya. Nah, itu Rasulullah SAW ceritakan dengan panjang lebar dalam hadisnya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Nah, di dalam sahihnya tersebut disebutkan Nabi Khidir berkata, engkau Musa, Musa Bani Israel, engkau Musa, engkau Musanya Bani Israel. Kata Nabi Musa, iya. Berarti apa? Nabi Khidir bukan termasuk dari Bani Israel. Nabi Khidir tidak ada kewajiban beliau untuk bersyariat dengan syariat Nabi Musa, dan Nabi Musa pun tidak sepenuhnya beliau mau bersyariat dengan syariat Nabi Khidir. Beliau hanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar apa yang tidak diberikan ilmu tersebut kepada Nabi Musa, tapi Allah berikan kepada Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsul anbiya ila qaumihim khassah wa bu'itsu ilan nasi kafah. Diutus para nabi itu untuk kaum mereka saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ya, ini diantara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada siapapun dari kalangan nabi. Baik. Nah, kata Ibnu Arabi, wali itu lebih tinggi, kemudian setelah itu nabi, kemudian setelah itu apa? Rasul. Itu kata Ibnu Arabi. Dan menurut ahlu sunnah yang paling tinggi itu siapa? Rasul. Wali yang paling tinggi itu adalah Rasul. Kemudian setelah itu nabi. Kemudian setelah itu siddiqun, syuhada, solihun. Di sini alladzina amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihun. Gitu ya. Siddiqin, syuhada, wasolihin. Baik. Ini urutannya. Ya, karena setiap Rasul itu nabi dan tidak semua nabi itu adalah Rasul. Ya. Nah, yang para ulama membedakan apa perbedaan antara nabi dan Rasul. Masya Allah, jazakallah khair. Jazakallah khair. Jadi yang mengatakan bahwasanya perbedaan antara nabi dengan Rasul, kalau nabi itu diwahyukan kepada mereka tetapi tidak diperintahkan untuk berdakwah, sedangkan Rasul diwahyukan kepada mereka dan diperintahkan untuk berdakwah, ini sangat lemah ya. Ini definisi yang sangat lemah. Kenapa? Jangankan nabi, ulama saja atau orang yang berilmu saja harus menyampaikan apa? Ilmunya, dan itu sudah syariat para nabi sebelumnya. Ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dari walaupun satu ayat. Mereka yang tidak beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dilaknat oleh Nabi Isa, dilaknat oleh Daud alaihissalam. Ya, menyampaikan ilmu, beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar di antara bentuk penyampaian apa? Ilmu, menyampaikan ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, "Ma min nabiyyin qabli illa dalla ummatahum bi syarrin illa dalla ummatahum bi khairin ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada nabi sebelumku kecuali mereka menunjukkan kepada umat mereka kebaikan apa yang mereka tahu untuk umat mereka. Wa anzarahum bi syarrin ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan umat mereka apa yang mereka tahu. Jadi para nabi pun menyampaikan kebaikan, menyampaikan juga apa? Keburukan. Kemudian Rasulullah pula bersabda, "Ma min nabiyyin qabli illa anzara ummatahum bi syarrin
min syarri fitnatid dajjal. Tidak ada nabi sebelumku kecuali mereka memperingatkan umat mereka dari dahsyatnya fitnah dajjal. Berarti nabi pun apa? Menyampaikan di sini. Baik. Ya. Jadi apa perbedaan antara nabi dengan rasul? Tadi yang disampaikan oleh Abu Niki, yang namanya nabi itu mengikuti syariat sebelumnya, sedangkan rasul membawa syariat baru. Ya, seperti banyak para nabi di zaman antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, ya, mereka mengikuti syariat nabi sebelumnya, sedangkan rasul membawa syariat baru. Atau ya, rasul diutus kepada kaum yang menentang, sedangkan nabi diutus kepada kaum yang tidak atau kurang penentangannya, sedangkan rasul diutus kepada mereka yang menentangnya banyak nih, kaumnya menentangnya banyak. Baik. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai sini aja dulu lah ya. Nah, enggak selesai. Insyaallah pekan depan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kemudian amin, kemudian alif lam mim. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa kita bahas. Yassarallah. Tafadhol, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Barakallahu fikum. Ya, silakan Pak. Tapi saya apa? Gimana? Iya. Baik. Baik. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Bagaimana kita menyikapi perselisihan di kalangan para sahabat? Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk menyikapi perselisihan di kalangan para sahabat itu tadi bukan perselisihan yang berat ya. Kalau seandainya Ali bin Abi Thalib membakar Abdullah bin Abbas, beliau mengingkari perbuatan tersebut, bisa jadi Ali bin Abi Thalib belum sampai kepada beliau hadis Nabi SAW tentang larangan apa? Membakar. Jadi sebab khilaf itu ada 4. Sebab khilaf itu ada 4. Yang pertama adalah belum sampainya dalil. Nah, seperti ini bisa jadi belum sampainya dalil. Yang kedua, sudah sampai dalil tetapi berbeda pemahaman, berbeda dalam memahami hadis tersebut. Seperti misalnya ketika bangkit dari ruku mengembalikan tulang-tulang ke posisi semula. Satu hadis dipakai oleh para ulama, berbeda mereka dalam memahaminya. Yang satu pendapat mengatakan tulang-tulang sebelum ruku bagaimana posisinya? Bersedekap, maka bangkit dari ruku pun apa? Bersedekap. Pendapat yang kedua memahami hadis tersebut, dalam memahami hadis tersebut mengatakan enggak, yang dimaksud dengan mengembalikan tulang-tulang itu adalah tulang punggung, bukan seluruh tulang. Yang dimaksud adalah tulang punggung. Terlebih ada tambahan riwayat dari Nabi SAW al-fiqar, yaitu tulang-tulang punggung. Maksudnya Rasulullah SAW ingin menekankan tumak ninah, ya, tumak ninah. Dan Rasulullah katakan ini pun ketika duduk di antara dua sujud juga, kembalikan tulang-tulang ke posisi semula. Yang ketiga, mereka menghukumi hadis tersebut dhaif misalnya, ya, sampai dalil tapi mereka hukumi hadis tersebut apa? Dhaif. Misalnya man indahu sa'ah fala yaqrabanna, man indahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang memiliki kelapangan harta kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat mushola kami. Ini hadisnya dhaif. Ya, memang hadisnya dhaif. Ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, karena itu apa? Sebagian ulama yang mengatakan man indahu sa'ah berarti apa? Orang yang mampu untuk berkurban maka hukumnya apa? Wajib untuk berkurban. Ya, karena hadis ini.
Tetapi karena hadits ini lemah, maka para ulama mengatakan sekalipun seorang itu mampu, maka hukum berkurban itu hukumnya apa? Sunnah. Jelas ini insyaallah. Baik. Yang keempat, dia sudah sampai hadis, sudah sampai dalil, tetapi dia memiliki dalil lain, sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat memahami kita harus sholat asar di Bani Quraidah sekalipun masuk waktu maghrib. Kata para sahabat, enggak, yang dimaksud oleh Nabi adalah kita bersegera dari Madinah langsung pergi ke Bani Quraidah. Bukan artinya kita sholat asarnya di luar waktu asar, tetap sholat asar di waktunya. Jelas ini insyaallah. Karena dalil tentang sholat ada pada innal mu'minin gimana? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi kaum mukminin sudah ada waktu yang ditentukan. Terjadilah khilaf di sini. Tetapi ini khilaf yang ijtihadiyah, yang itu lapang, luas. Tidak boleh seseorang dalam permasalahan fikih untuk memaksakan pendapatnya kepada saudaranya. Sama dengan dia suruh taklid kepada dirinya, dan taklid hukumnya haram. Ya. Jadi bagaimana? Tadi diulangi lagi. Seseorang tidak boleh memaksakan pendapat yang itu ijtihadiyah, yang itu lapang, ya, kepada saudaranya. Kalau dia memaksakan pendapat tersebut kepada saudaranya, berarti dia menyuruh saudaranya untuk taklid. Yang dijadikan permasalahan sebenarnya apa yang terjadi di kalangan para sahabat dari peperangan, dari perselisihan. Ya, kalau permasalahan yang tadi itu lapang. Kalau misalnya permasalahan tersebut sampai pada pertumpah darahan, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membersihkan lisan dari kehormatan-kehormatan mereka. Tidak boleh lisan kita mencela satu dari mereka para sahabat. Tidak boleh kita bilang fulan ini salah, fulan ini seperti ini, enggak boleh. Mereka melakukan tersebut berdasarkan ijtihad. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Dan sesama mereka pun tidak pernah saling mencaci. Ini kafir, nggak ada mereka bilang hukumi musuhnya kafir, atau ini ahli bid'ah, nggak ada. Ya, mereka berdasarkan ijtihad. Yang jelas, kama toharu asyafahum min dimaihim nutahhir alsinatina min a'radihim. Sebagaimana mereka dulu sudah bertobat dari apa yang mereka perbuat sesama mereka, kita bersihkan lisan-lisan kita dari kehormatan mereka. Tidak boleh kita mencela, mencaci satu sahabat pun dari satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama. Ya, kita harus berhusnudzon, kita harus mendoakan mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu sifat orang yang beriman. Kalau kita mendoakan mereka, ada tanda iman pada hati kita. Kalau kita tidak pernah mendoakan mereka, itu ada tanda nifak, tanda kemunafikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yubghidukum illa munafiq wa la yuhibbukum illa mu'min. Tidaklah yang membenci kalian kecuali dia itu munafik, tidaklah yang mencintai kalian kecuali dia itu mukmin. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di sana ada kelompok yang sangat membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rafidhah, Itsna Asyariyah, Syiah. Ya. Yang mereka tidak kafirkan hanya 3 sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad ibn Aswad, Salman Al-Farisi. Ada juga kok Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan dan Husain. Itu bukan sahabat bagi mereka, Tuhan bagi mereka itu. Ya, yang menciptakan langit siapa? Husain. Yang menciptakan bumi ini siapa? Hasan. Bukan sahabat bagi mereka itu. Nah, kebid'ah lagi ya enggak? Kita biar terbiasa. Tadi apa yang kedua permasalahannya? Untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, memang sebagian ulama ada yang mengatakan karramallahu wajhah, ada yang mengatakan alaihi salam, ada yang mengatakan radhiyallahu anhu. Yang mengatakan karramallahu wajhah seperti sebagian ulama, Al-Imam Al-Bukhari di antaranya dalam sahihnya, beliau menyebut Ali bin Abi Thalib dengan karramallahu wajhah, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain, karena memang
karena memang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau wafat karena terparang, ya, karena diparang wajah beliau oleh Ibnu Muljam, ya, rusak wajah Ali bin Abi Thalib, pastinya diparang oleh Ibnu Muljam. Karena itulah para ulama mengatakan karramallahu wajhahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajah Ali ibn Abi Thalib karena berdasarkan itu. Dan tentunya kalau untuk sampai alaihi salam, ya, alaihi salam, khawatir di sini masuk pada al-ghulu, ya, karena manusia terbaik setelah para nabi bukan dari kalangan keluarga nabi, tapi dari yaitu siapa? Abu Bakar. Yang kedua pun bukan dari kalangan keluarga nabi, yaitu siapa? Umar bin Khattab. Juga yang ketiga bukan dari keluarga nabi, yaitu siapa? Utsman ibn Affan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengukur kemuliaan, keutamaan itu bukan pada nasab. Ya, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya di antara kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda ketika beliau ditanya, "Man khairun nas?" Siapa manusia yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, atqahum, yang paling bertakwanya. Laisa an hadza nas'aluk, bukan ini yang kami maksud. Fa Yusuf Nabiullah ibnu Nabiyillah ibnu Khalilillah. Kalau begitu maka Nabi Yusuf yang paling mulianya, putra Nabi Allah, yang pertama Yakub, putra Ishak, putra Khalilullah Ibrahim. Laisa hadza nas'aluk, bukan tentang ini kami tanya ya Rasulullah. Taib, khairukum fil jahiliyah khairukum fil Islam idza faquhu. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian di jahiliyah, sebaik-baik kalian di Islam idza faquhu, apabila mereka mempunyai ilmu. Nah, keutamaan ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dibanding muslim mukmin biasa. Taib. Nah, jadi khawatir di sana ada sedikit al-ghulu, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alaihi salatu wassalamu, ya, alaihi salatu wassalam. Alaihi salam, ya, ini khawatir agak sedikit tinggi, ya, bagi orang yang tidak memahami, padahal sesama kita pun sebenarnya diucapkan salam juga kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa tersebut pun sebenarnya ada juga. Baik. Nah, jadi sebaik-baik yang kita doakan untuk Ali bin Abi Thalib sekalipun adalah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana ayat Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.